Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Perkenalkan, nama saya Ananda Koirunisa dan saya Nur Hidayah. kami dari kelompok 9 dan kami akan menyampaikan materi mengenai pasar persaingan sempurna yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Sakti Hutabara. Selamat menyaksikan. Ada tujuan instruksional khusus atau TIK. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini pada akhir semester, mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memahami materi terkait pasar persaingan sempurna. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan pada bab ini adalah: yang pertama, definisi pasar persaingan sempurna; yang kedua, penentuan harga dalam periode pasar; yang ketiga, equilibrium perusahaan jangka pendek dalam pendekatan total; yang keempat, equilibrium perusahaan jangka pendek dalam pendekatan marginal; yang kelima, keuntungan atau kerugian jangka pendek; yang keenam, kurva penawaran jangka pendek; yang ketujuh, equilibrium perusahaan jangka panjang; yang kedelapan, industri dengan biaya konstan; yang kesembilan, industri dengan biaya yang meningkat; dan yang terakhir adalah industri dengan biaya yang menurun. Di materi pertama, kita akan membahas tentang definisi pasar persaingan sempurna. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu persaingan pasar sempurna? Persaingan pasar sempurna merupakan industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Bagaimana sih cara kita tahu pasar itu bisa disebut bersaing secara sempurna? Yang pertama, banyak penjual dan pembeli sehingga individu tidak mempengaruhi harga. Maksudnya adalah kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Yang kedua, produk homogen dari semua perusahaan. Yang dimaksud dengan produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang ketiga, mobilitas sumber daya yang sempurna. Artinya, pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi. Yang keempat, pengetahuan penuh tentang harga dan biaya bagi konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan. Maksudnya adalah seluruh komponen dalam suatu pasar mengetahui secara keseluruhan mengenai harga dan biaya suatu produk. Ada 4 ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Artinya, seluruh keputusan mengenai harga di suatu pasar ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Jika menguntungkan, maka perusahaan bebas menjual produknya di suatu pasar, dan bila dirugikan, tidak ada larangan untuk menarik produknya dari pasar tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Merupakan bentuk pasar di mana ada banyak perusahaan yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Maksudnya adalah terdapat banyak perusahaan yang menjual produknya di suatu pasar tersebut. Yang kelima, pembeli mengetahui
pengetahuan sempurna tentang pasar. Artinya, pembeli mengetahui semua informasi mengenai yang komponen terdapat di suatu pasar. Materi kedua, penentuan harga dalam periode pasar. Apa itu yang dimaksud dengan harga? Harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar. Harga dipengaruhi yaitu posisi persaingan dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Apa tujuan dari penetapan suatu harga di dalam pasar? Yang pertama, kemampuan bertahan. Fokus pada menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan memastikan operasi yang efisien, mengelola resiko, dan mempertahankan basis pelangganan yang stabil. Yang kedua, memaksimalkan laba. Strategi untuk menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan dari penjualan produk atau layanan dalam jangka pendek. Seringkali melalui peningkatan harga atau pengurangan biaya produksi. Yang ketiga, memaksimalkan target pasar. Berfokus pada mencapai sebanyak mungkin segmen pasar yang mungkin dengan produk atau layanan tertentu, memulai pemasaran yang tepat sasaran dan strategi distribusi yang efektif. Yang keempat, maksimum market skimming. Mengenakan harga tinggi untuk produk atau layanan baru di pasar untuk memanfaatkan segmen pasar yang bersedia membayar lebih untuk keunggulan atau keunikannya. Yang kelima, product quality leadership. Memfokuskan perusahaan pada pengembangan produk atau layanan yang unggul dalam kualitasnya dibandingkan dengan pesaing, seringkali dengan fokus pada inovasi dan keunggulan teknologi. Bagaimana metode penetapan harga dalam pasar? Yang pertama, berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Yang kedua, berbasis biaya. Pada metode ini, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Yang ketiga, berbasis permintaan. Metode ini dipengaruhi oleh selera pelanggan, manfaat yang diberikan produk, dan perilaku konsumen secara umum. Yang keempat, berbasis persaingan. Metode ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi penetapan harga dalam pasar. Strategi dalam penetapan harga terbagi menjadi dua. Yang pertama, penetapan harga untuk produk baru. Dan yang kedua adalah strategi penetapan harga untuk produk yang telah beredar. Yang pertama, untuk produk baru. Harga mengepung. Maksudnya, memberikan harga yang tinggi untuk menutupi biaya sekaligus menghasilkan laba maksimum. Harga penetrasi. Maksudnya, memberikan harga yang lebih rendah agar terciptanya pangsa pasar permintaan. Yang kedua, untuk produk yang telah beredar. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan memiliki ciri-ciri yaitu
penjualan akan meningkat serta disertai dengan munculnya pesaing. Tahap kematangan. Tahap kematangan memiliki karakteristik seperti diantaranya fleksibel harga. Ini terjadi karena tahap kematangan adalah efektivitas strategi dalam penetapan harga. Tahap penurunan. Tahap penurunan ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus. Materi ketiga, equilibrium perusahaan jangka pendek. Keuntungan total dalam dengan penerimaan total TR dikurang dengan biaya total TC. Jadi, keuntungan total mencapai maksimum apabila selisih yang positif antara TR dan TC mencapai angka terbesar. Output equilibrium perusahaan adalah output di mana keuntungan total mencapai tingkat maksimum. Tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga dan konsumen pun tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Harga ditetapkan atas dasar interaksi kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar. Materi keempat, equilibrium perusahaan jangka pendek. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Materi kelima, keuntungan atau kerugian jangka pendek. Jika pada tingkat output yang terbaik atau optimum P melebihi AC, maka perusahaan maksimum keuntungan total. Jika P lebih kecil daripada AC, tetapi lebih besar daripada AFC, perusahaan meminimumkan kerugian total. Jika P lebih kecil daripada AFC, perusahaan meminimumkan kerugian total dengan menghentikan kegiatannya. Di dalam jangka pendek, pemaksimum untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara berikut. Yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total adalah proses memeriksa perbandingan antara total pendapatan yang diperoleh dari penjualan suatu produk atau layanan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Tujuannya untuk mengevaluasi profitabilitas suatu usaha atau proyek. Jika hasil penjualan total melebihi biaya total, maka usaha tersebut dianggap menguntungkan. Sebaliknya, jika biaya total melebihi hasil penjualan total, maka usaha tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Ketika hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, itu menunjukkan titik impas atau titik di mana tambahan pendapatan yang diperoleh oleh penjualan satu unit tambahan sama dengan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk
memproduksi 1 unit tambahan. Dalam analisis ekonomi, titik ini sering disebut sebagai titik impas atau titik keseimbangan. Pada titik ini, perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian tambahan dari penjualan suatu unit tambahan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kurva penawaran jangka pendek. Jangka pendek adalah periode ketika suatu perusahaan memiliki jumlah modal tetap dan menyesuaikan input variabelnya untuk memaksimalkan keuntungannya. Total revenue atau TR sama dengan total variable cost atau TVC. Kurva penawaran jangka pendek suatu perusahaan dipengaruhi oleh bagian yang menaik dari kurva MC-nya dan berada di atas kurva AVC-nya. Maksimisasi keuntungan memproduksi ketika MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan delta TR per delta Q. Dan marginal cost sama dengan delta TC per delta Q. Materi selanjutnya adalah equilibrium perusahaan jangka panjang. Apa itu equilibrium perusahaan jangka panjang? Equilibrium perusahaan jangka panjang adalah kondisi di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara pendapatan total dan biaya total dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa perusahaan tidak mengalami keuntungan ekonomis yang positif atau negatif dalam jangka panjang, karena harga produk sama dengan biaya produksinya. Dalam equilibrium ini, perusahaan beroperasi pada tingkat produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjangnya. Dalam efisiensi ekonomi, terdapat 2 syarat efisiensi atau asumsi tidak terjadi kegagalan pasar. Yang pertama, P sama dengan MC atau social marginal benefit sama dengan social marginal cost. Dalam kondisi ini, efisiensi tercapai karena masyarakat mendapatkan manfaat maksimum dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Karena setiap unit terakhir yang diproduksi memberikan manfaat tambahan yang sama dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Yang kedua, P sama dengan minimum ATC. Ini berarti harga atau P yang ditetapkan sama dengan biaya rata-rata total atau ATC terendah yang dapat dicapai oleh produsen. Dalam equilibrium jangka panjang, kondisi yang dapat dicapai perusahaan adalah kondisi keuntungan normal atau break-even point. Untuk menjaga equilibrium jangka panjang yang harus dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin. Yang kedua, perusahaan juga dituntut agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, tidak ada intensif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengambilan yang sama. Yang keempat, perusahaan juga tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC atau LAC. SAC atau Short Run Average Cost adalah biaya rata-rata jangka pendek, yaitu biaya per unit produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka pendek untuk menghasilkan barang atau layanan tambahan. Dan LAC atau Long Run Average Cost adalah biaya rata-rata jangka panjang, yaitu
biaya per unit produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka panjang untuk menghasilkan barang atau layanan tambahan. Kurva ekuilibrium jangka panjang dalam konteks pasar persaingan sempurna terbentuk ketika produsen mencapai kondisi di mana harga atau P sama dengan biaya marginal atau MC, yang juga merupakan titik minimum dari biaya rata-rata atau AC. Pada titik ini, profit adalah nol, yang mendorong produsen untuk masuk atau keluar pasar. Akibatnya, kurva penawaran jangka panjang yang terbentuk adalah garis lurus mendatar. Hal ini menunjukkan elastisitas sempurna. Dalam ekuilibrium makroekonomi jangka panjang, kurva permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka pendek pada titik di kurva penawaran agregat jangka panjang. Ini menandakan bahwa PDB real aktual sama dengan PDB potensial dan tingkat pengangguran sama dengan tingkat alaminya. Materi selanjutnya adalah industri dengan biaya konstan. Apa yang dimaksud dengan industri biaya konstan? Industri biaya konstan adalah industri yang biaya produksinya tidak berubah seiring dengan perubahan output industri secara keseluruhan. Penyebab utama di balik biaya konstan adalah permintaan industri terhadap bahan baku terkait jauh lebih rendah dibandingkan permintaan keseluruhan atas bahan baku tersebut. Biaya tetap atau konstan merupakan bagian dari struktur biaya produksi dan tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan jumlah produksi. Biaya ini biasanya meliputi pengeluaran yang telah ditetapkan melalui kontrak atau perjanjian hukum seperti sewa, gaji, dan asuransi. Dalam industri dengan skala biaya konstan dalam jangka panjang, kurva penawaran jangka panjang atau long run supply curve cenderung menjadi datar. Ini menggambarkan bahwa jumlah produk yang dapat diproduksi dalam industri tersebut tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang yang datar mengindikasikan bahwa industri memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan yang berfluktuasi dalam jangka panjang tanpa mengalami kenaikan biaya produksi per unit. Oleh karena itu, harga pasar akan tetap relatif stabil dalam jangka panjang di sekitar titik di mana kurva penawaran jangka panjang bersilangan dengan kurva permintaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi industri dengan biaya yang meningkat. Apa itu industri dengan biaya yang meningkat? Industri dengan biaya meningkat adalah di mana biaya produksi meningkat seiring dengan perubahan output industri secara keseluruhan. Alasan utama meningkatnya harga bahan baku di industri adalah karena permintaan industri menyumbang porsi yang signifikan terhadap total permintaan bahan baku. Kurva dengan biaya yang meningkat menggambarkan situasi di mana biaya total produksi meningkat seiring dengan peningkatan output. Kurva biaya total ini biasanya akan miring ke atas. Hal ini mencerminkan kenaikan biaya untuk menghasilkan lebih banyak output. Kurva ini seringkali membungkuk ke atas karena
adanya biaya variabel yang meningkat dengan peningkatan produksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu materi industri dengan biaya yang menurun. Nah, apa sih industri dengan biaya menurun itu? Industri dengan biaya menurun didefinisikan sebagai industri di mana harga suatu produk menurun dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini biasanya terjadi karena efisiensi yang lebih besar, seperti penghematan biaya karena pembelian bahan baku dalam jumlah besar atau penggunaan teknologi yang lebih efisien. Industri dengan biaya menurun ditandai dengan kurva penawaran jangka panjangnya yang bergerak miring ke bawah. Kurva industri dengan biaya menurun menggambarkan situasi di mana biaya rata-rata produksi per unit barang berkurang seiring dengan peningkatan skala produksi. Hal ini bisa terjadi karena adanya ekonomi skala, di mana perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi produksi seperti penggunaan teknologi yang lebih canggih, pembelian bahan baku dalam jumlah besar yang lebih murah, atau distribusi biaya tetap yang lebih luas atas jumlah produksi yang lebih besar. Secara grafis, kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC akan mengalami kemiringan ke bawah pada awalnya. Hal ini mencerminkan penurunan biaya rata-rata pada saat produksi meningkat. Namun, setelah mencapai titik tertentu, kurva bisa saja miring ke atas. Hal ini dikarenakan diseconomies of scale, di mana biaya rata-rata mulai meningkat dengan peningkatan produksi karena faktor-faktor seperti kompleksitas manajemen atau keterbatasan sumber daya. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu contoh soal yang ada pada materi pasar persaingan sempurna. Soalnya adalah sebuah pasar persaingan sempurna memiliki 100 produsen yang identik secara teknologi dan biaya. Fungsi biaya margin total atau MC untuk setiap produsen adalah sebagai berikut. MC sama dengan 2Q, di mana Q adalah jumlah output yang diproduksi. Harga pasar atau P adalah $10 per unit. Jadi, berapa banyak unit yang akan diproduksi oleh setiap produsen, dan berapakah keuntungan jangka pendek yang akan diperoleh oleh setiap produsen? Nah, cara menjawabnya, yang pertama, untuk menentukan jumlah output yang akan diproduksi oleh setiap produsen, kita harus mencari dulu titik di mana MC sama dengan P. Dalam hal ini, MC sama dengan 2Q dan P-nya sama dengan $10. Jadi caranya, MC sama dengan P itu sama dengan 2Q sama dengan 10. Nah, jadi Q-nya sama dengan 5. Jadi, setiap produsen akan memproduksi 5 unit. Lalu yang kedua, untuk menghitung keuntungan jangka pendek, kita dapat menggunakan rumus keuntungan atau P jangka pendek, yaitu P sama dengan TR dikurang TC, di mana TR adalah total pendapatan dan TC adalah total biaya. Total pendapatan atau TR adalah harga pasar atau P dikalikan dengan jumlah output atau Q. Sedangkan total biaya atau TC adalah biaya margin total atau MC dikalikan dengan jumlah output atau Q. Nah, cara mencarinya yang pertama, TR sama dengan P dikali Q itu sama dengan $10 dikali 5, hasilnya jadi $50. Lalu ada TC sama dengan MC dikali Q sama dengan 2Q dikali Q. Lalu sama dengan 2Q pangkat 2, jadi sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2.
itu hasilnya adalah $50. Dan yang terakhir, Pi sama dengan TR dikurang TC, itu sama dengan $50 dikurang $50, hasilnya 0. Jadi, keuntungan jangka pendek yang akan diperoleh oleh setiap produsen adalah 0. Dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan jangka pendek cenderung mendekati 0 karena harga pasar akan menutupi semua biaya variabel, tetapi tidak akan memberikan keuntungan ekstra. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Dadah, Bye-bye!